keagamaan Islam di jenjang Madrasah Aliyah dengan judul Implikasi Karisma Ulama Terhadap Respon Santri Daya atas Film Bid'ah. Studi kasus kualitatif di daerah kota Banda Aceh. Belakang masalah dari penelitian kami ialah media massa, khususnya film yang tidak hanya menjadi sarana hiburan dan edukasi, tetapi dapat memengaruhi pola pikir penontonnya. Seperti yang kita tahu, Daya di Aceh memiliki peran strategis terhadap lembaga pendidikan Islam yang menjadikan ulama sebagai figur sentral. Karena karisma ulama tidak hanya didapat dari keilmuan, tetapi dari karisma spiritual yang dimiliki. Bapak Ibu pasti sudah tidak asing dengan film ini. Film yang dikenal dengan slogan "Walid Nak Dewi Boleh". Film yang ini yang kami ambil sebagai bahan penelitian kami merupakan serial Malaysia yang ditayangkan sejak Maret 2025 lalu, mengisahkan tentang seorang pemimpin sekte sesat bernama Walid Muhammad yang menjadikan karismanya untuk jalan kesesatan. Film bid'ah tidak hanya menjadi bahan tontonan, tetapi juga memunculkan dialog, pertanyaan, bahkan perdebatan. Di Aceh, film bid'ah memunculkan banyak kontroversi seperti pada media online seperti The Aceh Post, Gala Post, Dialeksis, Komparatif Suara, dan sebagainya. Dari hal tersebut muncullah 3 rumusan masalah kami. Yang pertama, bagaimana respon santri terhadap film bid'ah di kota Banda Aceh. Kami meneliti 3 respon, yaitu ada respon kognitif, afektif, dan konatif. Yang kedua, bagaimana persepsi santri terhadap karisma ulama di daerah kota Banda Aceh. Yang ketiga, bagaimana implikasi respon santri daya terhadap film bid'ah dengan persepsi mereka terhadap karisma ulama di daerah kota Banda Aceh. Kami mencantumkan 5 kajian teori. Yang pertama ada teori persepsi, yang kedua ada teori karisma, yang ketiga ada teori komunikasi massa, yang keempat ada teori kultivasi, dan yang terakhir ada teori respon para santri. Nah, pada respon para santri kami mengambil 3 respon. Yang pertama ada respon kognitif, yang kedua ada respon afektif, yang ketiga ada respon konatif. Metodologi penelitian kami mencakup 5 aspek. Yang pertama ada jenis penelitian, di mana kami menggunakan penelitian lapangan yang kami lakukan di beberapa daerah di kota Banda Aceh. Yang kedua, pendekatan penelitian. Kami menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Untuk yang ketiga, teknik dan alat pengumpul data. Kami menggunakan 3 cara, yaitu observasi non-partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Yang kemudian analisis data, kami menggunakan 3 tahapan, yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam pada 12 santri dan alumni daya dari Lembaga Pendidikan Islam di Banda Aceh. Berikut merupakan dokumentasi dari hasil wawancara kami di lapangan. Mengenai pembahasan respon santri daya terhadap film bid'ah, dalam segi kognitif, respon santri terhadap film bid'ah memperlihatkan bahwa film tersebut cenderung dipahami sebagai tontonan edukatif mengenai bahaya ajaran sesat. Hal ini sesuai dengan teori Effendi tahun 2019 yang menyebutkan bahwa efek kognitif komunikasi massa muncul ketika pesan media membentuk pengetahuan. Dari segi efektif, santri menunjukkan beragam respon emosional seperti rasa takut, waspada, hingga marah terhadap praktik penyimpangan agama yang ditampilkan. Itu sesuai dengan Potter 2021, media film mempengaruhi emosi melalui visualisasi tokoh dan alur cerita. Dalam segi kognitif, media tidak langsung mengubah keyakinan santri, namun juga menjadikan film sebagai media hiburan dan bersikap kritis dalam menilai suatu tontonan. Hal ini sesuai dengan teori Fadilah tahun 2020, di mana santri memiliki resistensi kuat terhadap konten media keagamaan yang tidak sesuai dengan nilai pesantren. Persepsi santri terhadap karisma ulama sangat positif. Persepsi santri sendiri dipengaruhi oleh budaya di daerah di Aceh, khususnya Banda Aceh, yang menempatkan ulama sebagai figur utama dalam pendidikan agama. Dalam hal ini sesuai dengan teori Aswadi tahun 2021 dalam jurnal ilmiah Islam Futura. Untuk menjawab rumusan masalah kami yang ketiga, yaitu mengenai implikasi karisma ulama terhadap respon santri daya atas film bid'ah, pandangan para santri terhadap ulama tidak berubah setelah menonton film bid'ah. Implikasi ini sesuai dengan konsep selective perspection, yaitu kecenderungan individu memahami pesan media sesuai dengan nilai dan keyakinan yang telah mereka miliki sebelumnya. Karisma ulama memperluas fungsi edukatif yang bukan hanya sebagai mengajar, namun juga sebagai rujukan klarifikasi ajaran. Hal ini sesuai dengan teori Putri 2022 dalam jurnalnya Studia Islamika. Maka dari itu dapat kami simpulkan bahwa yang pertama, karisma ulama membuat santri lebih kuat dan memahami dan menafsirkan informasi sehingga mereka tidak mudah terpengaruhi oleh media. Yang kedua, karisma ulama membantu santri menjadi lebih kritis ketika menerima informasi tentang agama, terutama dari media. Yang ketiga, karisma ulama berperan
presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Salam hormat kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.